pembelajaran PPKN. Materi kita minggu lalu adalah pentingnya konsep integrasi nasional. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor penghambat integrasi nasional, yang dimana tujuan dari materi hari ini Ananda sekalian akan dapat menggali informasi seperti apa faktor-faktor yang akan dapat menghambat integrasi nasional bangsa Indonesia. Untuk itu, silakan saksikan tayangan berikut ini. Silakan buka buku paket halaman 196 hingga halaman 150. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Manusia hidup dalam realitas yang plural. Hal yang sama juga pada masyarakat Indonesia yang majemuk. Corak masyarakat Indonesia adalah berbineka tunggal ika, bukan lagi keanekaragaman suku, bangsa, dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang berada dalam masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, dilihat memiliki suatu kebudayaan yang berlaku secara umum dalam masyarakat. Masyarakat plural merupakan belati bermata ganda, di mana pluralitas sebagai rahmat dan sebagai ancaman. Pemahaman pluralitas sebagai rahmat adalah keberanian untuk menerima perbedaan. Menerima perbedaan bukan hanya dengan kompetisi keterampilan, melainkan lebih banyak terkait dengan persepsi dan sikap sesuai dengan realitas kehidupan yang menyeluruh. Sedangkan apabila pluralitas dilihat sebagai ancaman adalah masyarakat Indonesia merasa perbedaan tersebut dapat membuat mereka berbeda satu dan lainnya, sehingga muncul rasa-rasa kedaerahan atau sering disebut dengan primordialisme. Dengan demikian, kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional tersebut. Simak baik-baik kedua faktor-faktor di bawah ini. Simak baik-baik faktor-faktor tersebut. A. Faktor pembentuk integrasi nasional. Adapun faktor pembentuk integrasi nasional terdiri dari 10 poin. 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. 2. Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. 4. Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. 5. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. 7. Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila. 8. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. 9. Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. 10. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk-produk dalam negeri Indonesia. Dan selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Di antaranya adalah 1. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. 2. Kurangnya toleransi antar golongan. 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar negara Indonesia. 4. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan di Indonesia. Upaya untuk mencapai integrasi nasional
dapat dilakukan dengan menjaga keselarasan antar budaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Baiklah Anda sekalian, adapun yang menjadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kita perlu memahami dan mengetahui faktor-faktor pembentuk integrasi nasional, baik faktor pembentuk maupun faktor penghambat integrasi nasional tersebut. Faktor pembentuk integrasi nasional adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Lalu faktor penghambat integrasi nasional kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Baiklah, persiapkan diri kalian untuk pertemuan kita yang akan ada di minggu depan, yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Seperti biasa, apabila ada hal yang belum kalian pahami mengenai materi hari ini, silakan bertanya jawab melalui Discord. Tetap jaga kesehatan dan salam literasi.